Perkenalkan, nama saya Krisna Prayoga. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengertian kimia organik. Kimia organik adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Definisi AC dari kimia organik ini berasal dari kesalahpahaman bahwa semua senyawa organik pasti berasal dari organisme hidup. Tetapi telah dibuktikan bahwa ada beberapa perkecualian. Bahkan sebenarnya kehidupan juga sangat bergantung pada kimia anorganik. Sebagai contoh, banyak enzim yang berdasarkan kerjanya pada logam transisi seperti besi dan tembaga, dan juga gigi dan tulang yang komposisinya merupakan campuran dari senyawa organik maupun anorganik. Contoh lainnya adalah larutan HCl. Larutan ini berperan besar dalam proses pencernaan makanan yang hampir seluruh organisme, terutama organisme tingkat tinggi, memakai larutan HCl untuk mencerna makanannya, yang juga digolongkan dalam senyawa anorganik. Mengenai unsur karbon, kimia anorganik biasanya berkaitan dengan senyawa karbon yang sederhana, yang tidak mengandung ikatan antar karbon, misalnya oksida, garam, asam, karbit, dan mineral. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada senyawa karbon tunggal dalam senyawa organik, misalnya metan dan turunannya. Ada banyak sekali penerapan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah pada bidang makanan, obat-obatan, bahan bakar, pewarna, tekstil, parfum, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sepriando Mangaputua Sagala. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang senyawa organik, gugus fungsi, senyawa alifatik, dan senyawa aromatik. Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Studi mengenai senyawa anorganik disebut kimia organik. Banyak di antara senyawa anorganik seperti protein, lemak, dan karbohidrat merupakan komponen penting dalam biokimia. Di antara beberapa golongan senyawa anorganik adalah senyawa alifatik, rantai karbon yang dapat diubah gugus fungsinya. Hidrokarbon aromatik, senyawaan yang mengandung paling tidak satu cincin benzena. Senyawa heterosiklik yang mencakup atom-atom non-karbon dalam struktur cincinnya, dan polimer hidrogen, sehingga asam karbonat termasuk anorganik, sedangkan asam format, asam lemak pertama, organik. Nama organik merujuk pada sejarahnya. Pada abad ke-19, yang dipercaya bahwa senyawa organik hanya bisa dibuat atau disintesis dalam tubuh organisme melalui vitalis life force. Kebanyakan senyawaan kimia murni dibuat secara artifisial. Klasifikasi senyawa organik. Adapun yang pertama, gugus fungsi. Keluarga asam karboksilat mengandung gugus fungsi karboksil. Asam asesat merupakan salah satu contohnya. Konsep mengenai gugus fungsi sangat penting dalam kimia organik karena berperan untuk menggolongkan struktur dan untuk memprediksi karakteristiknya. Gugus fungsi dapat berpengaruh pada sifat fisik dan kimia suatu senyawa organik. Molekul-molekul dikelompokkan berdasarkan basis gugus fungsinya. Alkohol, misalnya, memiliki subunit COH. Semua alkohol cenderung bersifat hidrofilik, biasanya membentuk ester. Senyawa alifatik. Hidrokarbon dibagi menjadi 3 seri homolog berdasarkan tingkat saturasi. Yang pertama,
parafin atau alkana yang tanpa ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Yang selanjutnya olefin atau alkena yang mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap 2, contohnya diolefin atau diena atau poliolefin. Alkuna yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3, selain ini digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang ada. Senyawa yang ada bisa rantai lurus, rantai bercabang atau siklik. Derajat percabangan menentukan karakteristiknya. Senyawa aromatik. Benzena adalah salah satu senyawa aromatik yang paling dikenal karena salah satu yang paling sederhana dan paling stabil. Hidroaromatik mengandung ikatan rangkap 2 terkonjugat. Hal ini berarti tiap atom karbon dan cincin terhibridasi sehingga menambah stabilitas. Contoh yang paling umum adalah benzena yang strukturnya dirumuskan oleh Kakule. Perkenalkan, nama saya Pemiron Nugroho. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang senyawa heterosiklik dan polimer. Karakteristik hidrokarbon siklik akan berubah jika terdapat heteroatom di dalamnya, yang dapat hadir dalam bentuk substituen yang menempel di luar cincin atau eksosiklik, atau sebagai bagian dalam cincin endosiklik. Piridina dan furan merupakan contoh heterosiklik aromatik, sedangkan piperidina dan tetrahidrofuran merupakan contoh heterosiklik disiklik. Berikutnya polimer. Salah satu contoh polimer yaitu pada papan renang. Papan renang terbuat dari polistirena. Salah satu karakteristik penting karbon adalah siap bergabung membentuk rantai atau jaringan melalui ikatan-ikatan. Proses penggabungan ini dinamakan polimerisasi. Sedangkan rantai atau jaringan yang berbentuk disebut polimer. Senyawa awalnya disebut monomer. Ada 2 kelompok polimer utama yang ada, yaitu polimer sintetis dan biopolimer. Polimer sintetis sengaja dibuat dan sering disebut dengan polimer industri, sedangkan biopolimer muncul di alam tanpa campur tangan manusia. Sekian dari saya.